Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bahagia memang sederhana, tapi terkadang terlupa bagaimana menjadikan bahagia itu menjadi sesuatu yang mudah. Sejatinya, rasa bahagia, sedih, marah adalah fitrah manusia yang senantiasa hadir dalam kehidupan. Namun berusaha untuk berbahagia itu lebih menguatkan hati, juga menyehatkan pikiran. Berusaha bahagia walau sedang macet-macetan di jalan. Tetap bahagia walau hasil ujian tidak seperti yang diinginkan. Selalu bahagia walau harapan tidak sesuai kenyataan. Tidak pernah berhenti bahagia untuk merancang sesuatu ke depannya dengan lebih baik. Menjadi bahagia itu mudah. Kuncinya hanya terus bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang selalu sederhana. Sederhana dalam ingin, sederhana dalam bersabar, dan sederhana dalam ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa, tempat kita semua kembali. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa, hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita. Kenapa? Karena pada hari ini kita semua tentu masih merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat masih bisa berkumpul dan juga nikmat masih bisa menjalankan kehidupan di dunia. Sehingga akhirnya kita mengatakan hidup kita bisa lebih baik dari orang lain. Walaupun bicara mengenai kebahagiaan, definisi bahagia bagi setiap orang berbeda-beda. Ya, tema kita kali ini adalah mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah sederhana. Dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ya, sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Bahagia, masih bisa hidup katanya begitu. Masih bisa menjalani kehidupan di dunia. Benar, bahagia. Sehat, kebahagiaan. Tapi ada juga orang yang mendefinisikan kebahagiaan itu dengan mendapatkan jabatan atau mendapatkan harta, misalnya setidaknya punya rumah yang cukup, tapi cukupnya cukup 1000 meter. Mobil cukup, tapi cukup 2 atau 3. Nah, sebenarnya definisi kebahagiaan itu di dalam Islam seperti apa, Prof? Silakan, Prof, pencerahannya. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha maktuban fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 jengkal kali 3 jengkal ini adalah sosok diri kita sebetulnya. 8 kali 3 jengkal ini kita bisa menjadikannya sebagai surga, kita juga bisa menjadikannya seperti neraka. Kita juga bisa 50-50, separuh surganya, separuh nerakanya. Kita juga bisa menjadikannya hanya sedikit nerakanya, yang dominan surganya. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin menciptakan kebahagiaan, maka
bagaimana mengendalikan 8 kali 3 jengkal dalam tubuh kita ini. Disitulah ada kalbu, di sini ada pikiran, ya. Kemudian di situ juga ada nyawa, bahkan di situ juga ada roh, di situ ada dzauq, di situ ada sir. Ya, benda kecil Tuhan ini menentukan segala-galanya. Bisa yang kecil itu menjadi sangat besar, tapi juga bisa menjadikan yang amat besar itu menjadi sangat kecil. Ya, mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana membahagiakan diri kita sendiri, bagaimana membahagiakan keluarga, bagaimana membahagiakan masyarakat, dan bagaimana membahagiakan masyarakat bangsa kita sendiri. Nah, kata kuncinya sangat ditentukan oleh 8 kali 3 jengkal ini. Ya. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa apa sih sesungguhnya kekayaan itu? Nah, kekayaan itu adalah al-ghina ghinan nafs. Kekayaan paripurna itu sebetulnya adalah kekayaan hati ini, kelapangan dada. Kalau dada kita ini lapang, Bapak Ibu, para pemirsa, mampu menampung semua kritikan orang nggak terasa. Kalau dada ini lapang, mampu menampung segala bentuk penderitaan. Samudra itu tidak akan pernah mampu diwarnai oleh gelapnya sungai Ciliwung. Ya, sekotor apapun sungai masuk ke dalam samudra, tidak akan pernah mampu merubah warnanya samudra itu. Samudra tetap kemilau, tetap bening biru, dan seterusnya. Makanya itu kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, yang paling penting adalah bagaimana menjadikan dada ini seperti samudra. Ya. Dikritik, ya Allah, kalau kritikannya salah, ampuni dia. Tapi kalau kritikannya benar, ampuni aku. Nggak ada dendam yang bermalam. Alhamdulillah, aku dikritik. Lebih banyak orang jatuh karena dipuji daripada jatuh karena dikritik. Pada umumnya dikritik itu orang bisa melejit ke atas. Berterima kasihlah kepada orang yang mengkritik kita. Pada umumnya orang jatuh karena pujian, maka sesungguhnya jangan bangga kalau mendapatkan pujian. Ya, penderitaan itu bersumber diantaranya adalah karena terlalu menikmati pujian daripada para pemujinya. Kebahagiaan itu sesungguhnya kontributornya yang paling besar ialah disebabkan oleh para pengkritiknya. Kalau saya tidak dimaki-maki dulu, saya tidak punya spirit untuk bangkit. Kalau saya tidak dipermalukan oleh yang bersangkutan, gak mungkin saya bisa seperti ini. Jadi trigger untuk membuat aku bersemangat adalah karena fitnahan itu. Oleh karena itu, penderitaan itu jangan dianggap sebagai penderitaan semata. Awal daripada sebuah kebahagiaan adalah penderitaan. Tapi boleh jadi kebahagiaan itu adalah awal sebuah penderitaan. Nah, mana yang kita pilih? Nah, inilah yang sangat penting. Bahasa agama sangat-sangat penting untuk kita dengarkan kalau kita berbicara tentang kebahagiaan. Agama kita mengingatkan kita tidak perlu mencari yang banyak. Apa artinya banyak kalau enggak berkah? Kita tidak perlu mencari yang besar, yang tinggi jabatannya. Apa artinya besar dan tinggi kalau enggak berkah? Saya sering menganalogikan. Apa artinya kita punya rumah mewah, besar, putih, pintunya banyak, tapi seperti kita hidup di rumah sakit. Rumah sakit itu besar, bersih, banyak kamarnya. Apa isinya rumah sakit? Orang sakit. Nah, orang sakit. Apa artinya kita punya mobil mewah, tapi isinya seperti ambulans? Mobil ambulans itu isinya apa? Kalau bukan orang mati, orang setengah mati kan? Mobil kita sederhana, tetapi isinya, Masya Allah, terasa mobil mewah. Jadi kemewahan sebuah mobil tidak menjanjikan kebahagiaan. Ya.
tuanya sebuah mobil tidak identik dengan lambang penderitaan. Kebahagiaan itu adalah di sini, bukan di sana, bukan di situ, bukan di sana, di sini. Karena itu tadi, mari kita memperbaiki 8 kali 3 jengkal ini. Kalau ini bagus, maka surga dapat kita hadirkan sebelum waktunya. Tapi kalau ini buruk, neraka juga bisa datang sebelum waktunya. Saya kira kita lanjutkan setelah. Baik Prof. Kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Terima kasih banyak. Pemirsa, kita akan dengarkan kelanjutan pembahasan kita tentang kebahagiaan. Tema kita kebahagiaan itu sederhana, tapi kalau dikaji ke dalam diri kita ternyata tidak sesederhana itu karena banyak capaian-capaian yang sifatnya duniawi yang harus kita capai di dalam hidup ini. Tetaplah di sini di Metro TV tentunya bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Naluri kemanusiaan kita itu sesungguhnya pingin jujur, pingin luhur, pingin tenang, pingin damai. Bahagia itu sederhana, itu tema kita kali ini buat Anda yang baru saja bergabung. Tadi Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar sudah menjelaskan kepada kita paparan tentang kebahagiaan itu tergantung dari diri kita sendiri. Yang menentukan adalah diri kita seberapa kita dekat dengan Sang Ilahi Robbi. Kita akan dengarkan lanjutan dari bahasan kita. Silakan Prof. Baik, tujuan agama kita itu untuk mengantarkan umat manusia ini ke dunia kebahagiaan. Jangan salah paham terhadap ajaran agama kita. Kok agama ini yang enak-enak dilarang? Iya. Iya kan, dilarang berzina, dilarang makan yang haram, dilarang macam-macam lah. Pokoknya yang enak-enak itu kok dilarang. Yang berat-berat itu diwajibkan. Puasa lah, salat subuh. Kemudian juga, ya coba kita lihat. Nah sekarang mari kita lihat dengan jujur, bening, jernih. Kenapa Tuhan melarang kita berbohong? Hati yang suka berbohong itu akan mengadopsi semacam energi-energi negatif di dalam tubuh kita sendiri. Tidak ada orang yang bahagia di atas tumpukan kebohongan. Naluri kemanusiaan kita itu sesungguhnya pingin jujur, pingin luhur, pingin tenang, pingin damai. Nah, sedangkan kebohongan itu sendiri adalah racun daripada itu semuanya. Semua yang terlarang dalam agama itu insya Allah bermuara pada kebahagiaan. Kita kan akan hidup pada masa pensiun kita itu nanti tenang, enak, tenang gitu, husnul khatimah. Maka itu jangan menanam benih-benih neraka kalau ingin panen surga. Ya. Tanamlah benih-benih surga kalau ingin panennya surga. Nah benih-benih surga itu ialah lakukanlah semua apa yang diperintahkan Allah. Tidak akan pernah rugi kalau orang taat beragama. Jadi kalau kita ingin menciptakan kebahagiaan, singkat saja, mari kita lakukan apa yang diperintahkan Allah. Kita diminta beriman, kita diminta bersabar, kita diminta untuk taat menjalankan ajaran agama kita. Kita diminta mengendalikan diri agar tidak terpesona dengan sesuatu kebahagiaan sesaat, tapi penderitaan abadi. Nah kalau kita pada prinsipnya mengikuti semua ajaran agama yang kita anut, maka insya Allah panennya nanti kebahagiaan puncak itu di akhirat. Banyak sekali ayat dan hadis saya tidak sampaikan di sini, bahwa barang siapa yang menanam budi pekerti yang luhur, barang siapa yang mengindahkan ajaran agamanya, bukan saja akan merasa mendapatkan bahagia di akhirat nanti, tapi kebahagiaan itu akan datang lebih awal menjemput dirinya. Ya. Energi positif akan terasa pada dirinya, maka akan menularkan energi positif itu kepada siapapun juga. Tapi sebaliknya, kalau kita memperkaya diri kita itu penuh dengan tumpukan energi negatif, kemanapun kita pergi tidak ada tempat yang tenang buat kita semuanya. Dikejar-kejar, dihina, dicemooh, itu kan neraka sebelum waktunya. Ya. Karena itu saya mohon betul, mari Bapak Ibu,
Waktu kita tinggal sedikit, ini berapa jengkal sih kehidupan ini ke depan. Mari kita manfaatkan sisa hidup yang Allah pinjamkan kepada kita ini. Sebelum terlambat, mari kita memperbaiki kualitas hidup kita yang tersisa. Mari kita taubat, membersihkan masa lampau kita dengan innal hasanati yudhibun sayyiati. Amal kebajikan itulah nanti yang akan menghapuskan masa lampau, sehingga yang tersisa nanti adalah kebajikan, dan kebajikan. Insya Allah akan kita husnul khatimah. Amin, amin. Ya, singkat tapi padat. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan rahmat, kebahagiaan dunia akhirat untuk kita semuanya. Amin. Saya kira cukup. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Kami persilakan untuk duduk lagi, Prof. Jadi bisa diambil satu poin penting gitu bahwa ketenangan jiwa itu merupakan salah satu kunci kebahagiaan gitu ya, Prof. Jadi pada saat kita memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi atau mungkin kita melakukan dosa di dalam hidup kita, itu membuat jiwa tidak tenang. Jadi makanya Prof tadi mengatakan bahwa banyak-banyak beristighfar, memohon kepada Allah, itu juga membuat diri kita bisa tenang dan bisa bahagia, begitu ya, Prof? Kira-kira. Jadi ada dua beban. Ya. Beban rasa berdosa, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Itu al-khataya. Ada lagi beban rasa bersalah. Beban rasa bersalah. Kaitannya dengan sesama makhluk, sesama manusia. Itu as-sayyiat. Jadi kalau dua beban ini menggunung di pundak kita, pasti tidak akan pernah bahagia. Tapi sebaliknya, kalau ingin bahagia, lepaskan beban-beban rasa berdosa dan beban-beban rasa bersalah, maka pasti hidup ini akan tenang. Masya Allah. Ya, sekecil apapun harta yang kita miliki, di sini tenang. Tapi sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki, kalau beban rasa bersalah dan berdosa numpuk di pundak, pasti tidak ada kebahagiaan. Iya. Prof, saya pernah mendengar ada istilah begini, Prof. Perbaiki, ini kan bicara mengenai kebahagiaan kan memperbaiki kualitas hidup ya, Prof ya, artinya. Entah itu secara spiritual ataupun ya artinya supaya bahagia dunia dan akhirat. Ada istilah perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, ini boleh ini nggak, Prof, makna dalam dari kalimat ini, Prof? Salat yang baik itu aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat diriku, hatimu akan tenang. Kalau sudah menjadi jiwa ini tenang, maka pasti licin jalan kita menuju Tuhan. Dan puncak kebahagiaan itu kalau kita sudah menjumpai Tuhan. Jadi awalnya memang ma'rifah. Bangun ma'rifah itu. Bagaimana sesungguhnya kita beragama secara tepat. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, bukan iqamatis sholat, bukan if'alus sholat, tapi iqamatis sholat, ya kan? Maka itu perintah Quran itu aqimus sholat, bukan if'alus sholat. Lain if'alus sholat, sekedar melaksanakan sholat, ya. Lain iqamatis sholat. Iqamatis sholat itu ada ketegakan di situ itu. Ada cahaya yang harus kita bangun. Nah, salat yang bercahaya itulah yang disebut dengan iqamatis salat. Tapi salat yang tidak punya dampak apapun di sekitarnya dan di hadapan Allah itu hanya sekedar if'alus salat. Padahal perintah Tuhan aqimus salat, bukan if'alus salat. Masya Allah. Jadi tidak heran kalau ada orang yang mengatakan, wah salat saya khusyuk nih. Kenapa? Soalnya habis sholat tuh saya merasa kayaknya tenang sekali. Apakah itu juga termasuk salah satu indikator bahwa ya kita sudah berada di jalan yang benar untuk bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan lahir batin? Gitu ya, antara lain, insya Allah. Insya Allah, Prof. Iya. Nah, Prof, tadi sempat Prof mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini kita ada dua kebahagiaan. Ada kebahagiaan lahiriah dan batiniah. Tapi seringkali, Prof, di dalam kehidupan ini kita lebih senang mengejar yang lahiriah, Prof. Mana yang harus kita kejar dari kedua ini, Prof? Iya, kita harus lebur. Antara lahiriah dan batinnya itu sudah tidak ada lagi dualitas, ya. Tauhid itu artinya penyatuan antara lahir batin itu. Jadi kalau hanya batinnya melulu nggak ada lahiriahnya, itu juga kurang tepat. Atau lahiriahnya nggak ada batiniahnya juga nggak tepat. Itu tidak tauhid.
Tauhid itu sebetulnya integrated antara dunia akhirat, integrated antara lahir dan batin, integrated antara dunia atas, as-sama dan al-ard. Ya kan? Ya Allah kan seperti itu, huwal awwal wal akhir, adh-dhahir wal batin, ya kan? Dia maha maskulin, al-jalal, dia juga maha feminin, al-jamal. Tapi bagaimana mengelit dua kutub yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, itulah tauhid. Nah, kalau orang sudah tauhid yang seperti itu, ma'rifah, dan inilah puncak kebahagiaan. Masya Allah. Mungkin nggak sih Prof, orang awam kayak kita mencapai itu, Prof? Maka harus belajar. Ya, Masya Allah. Harus belajar. Siap. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita? Ya, pertama adalah mari kita go in. Ya. Semakin deeper, semakin dalam kita masuk ke dalam diri kita sendiri, maka kunci kebahagiaan itu akan kita pegang. Ya. Tapi kalau kita go out, wah, kemana-mana kita nggak ada fokusnya, nggak ada konsentrasinya, nggak ada kontemplasinya, nggak ada meditasinya, nggak ada kehusuannya. Ya. Percayalah, itu akan hambar. Ya. Yang banyak tidak menjanjikan kebahagiaan. Tapi kalau kita ada elingnya, ada kontemplasinya, ada kehusuannya bahasa agamanya, insya Allah yang sedikit itu akan terasa berkah. Kita merasa cukup apa yang ada, itu yang disebut dengan qanaah. Al-qanaa'atu kanzun. Qanaah itu adalah gudang yang tidak pernah habis. Allahu Akbar. Selalu mensyukuri apa yang sudah ada ya Prof ya. Ya. Tidak minta satu, pengen dua pengen tiga. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Pemirsa, semoga apa yang disampaikan oleh Profesor Nazaruddin Umar bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mau mengajak juga untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, kalau Anda pencinta kopi, nah ini dia nih. Pastikan kopinya jangan kopi sembarangan. Minum kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru adalah pilihan tepat, nikmat dan pasti halal. Dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Terima kasih pemirsa. Setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema kebahagiaan itu sederhana bersama dengan Bunda Ifah. Tetaplah di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Tentu bisa dikabulkan, bisa ia milikinya. Tetapi ternyata ketika kita bertanya jauh ke relung hatinya, bahagiakah Anda? Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan di segmen ketiga ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bunda Iva Munifah yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bun? Sehat Bun? Alhamdulillah. Pertanyaan saya yang sesuai dengan tema, apakah sudah bahagia Bun? Bahagia, alhamdulillah bahagia relatif. Karena ini jadi pertanyaan buat kita Bun, Ya. ya, orang yang sedang menjalani kehidupan. Kadang dalam proses perenungan diri suka muncul tuh, am I happy? Apakah saya sudah bahagia? Apakah saya ngejalanin ini memang sudah sesuai dengan harapan saya, gitu kan? Nah kalau di dalam Islam Bun, gimana sih mendefinisikan bahagia itu? Terus perasaan bahagia itu pasnya itu kalau diberikan kategori definisinya seperti apa gitu. Izin ya Bun, silakan Bun. Bunda mikir ini nanyanya yang benar. Nanyanya bahagia, apanya yang tanya bahagia? Kita bahas bareng. Oke baik Bun, silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan bahagiakah Anda? Ini adalah pertanyaan yang sangat subjektif, pertanyaan yang relatif, dan berbagai macam dari jawaban ada pada pertanyaan tersebut. Bahagia dalam urusan rumah tangga, bahagia karena banyaknya materi, bahagia karena suami baik, bahagia karena anak-anak pintar, cantik dan tampan. Semua adalah bahagia karena relatif kehidupan dunia. Anda memiliki rumah yang mewah, Anda memiliki mobil yang bagus,
Anda memiliki perusahaan dan segalanya. Apakah ketika Anda ditanya Anda sudah bahagia? Tidak sedikit orang yang telah memiliki segalanya, harta benda yang banyak, anak yang hebat, pinter, cantik, tampan, keluarga yang utuh, segala apapun yang dia inginkan tentu bisa dikabulkan, bisa ia milikinya. Tetapi ternyata ketika kita bertanya jauh ke relung hatinya, bahagiakah Anda dengan pencapaian yang telah Anda miliki? Maka dengan hati kecil dia menjawab, segalanya telah saya miliki, semuanya telah ada pada diri saya, tapi batin saya tidak bahagia. Ini adalah satu pertanyaan yang di awal saya sampaikan tadi, begitu banyak jawabannya dan sangat tanda kutip relatif sekali. Bahagia mana dulu? Kemudian kita lihat dalam Islam. Sesungguhnya bahagia yang disebut dalam Islam itu bahagia yang seperti apa sih? Seringkali kita dengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan sebab Anda selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka itu membahagiakan hati Anda, menenteramkan hati Anda. Kenapa pertanyaan bahagia ini relatif? Ketika kita bertanya kepada orang yang miskin, kepada orang yang hidupnya apa adanya, ketika kita tahu dia untuk makan besok hari pun tidak punya, anak sekolah sekarang bayar tahu bulan depan tidak, berpakaian pun apa adanya, rumah pun sangat sederhana, kehidupan tidak neko-neko, semuanya sangat sederhana, sangat sulit bahkan. Maka ketika kita bertanya dengan kondisi seperti itu, bahagiakah Anda? Dengan serta-merta dia mengatakan, saya sangat bahagia. Lalu kemudian kita bertanya, mana sebetulnya sisi kebahagiaan itu? Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda bahwa bahagia bagi orang mukmin adalah ketika dia tidur cukup, makan cukup, tidur tenang, ibadah tenang, ada semuanya untuk hari ini dan ada persiapan satu hari untuk esok, punya jeda waktu untuk berikhtiar, maka itu adalah orang yang dikategorikan orang yang bahagia. Ini dalam ungkapan kesederhanaan Rasulullah. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW hidup dalam berdakwah. Kalau kita lihat apakah Rasulullah adalah orang miskin? Dari awal memang beliau orang yang dilahirkan pun dalam keadaan yatim. Lalu kemudian apakah Rasulullah adalah orang kaya? Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Beliau dzu malin wa syarafin. Khadijah ini orang yang memiliki banyak harta dan orang yang memiliki kemuliaan. Bahkan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala ditawarkan, wahai Muhammad, apakah engkau senang, bahagia, ataupun engkau mau jika bukit Uhud itu dijadikan emas untuk kamu? Apakah Anda bahagia? Rasul menjawab, tidak bahagia. Saya tidak perlu itu. Kebahagiaan dalam Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa esensi dari bahagia adalah sempurnanya agama, cukupnya nikmat, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan ridho Islam sebagai agama yang dianut oleh kita. Itulah esensi dari bahagia yang nanti lebih lanjut
akan kita lihat apa yang ada di dalam kebahagiaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Baik, Mungkin Bun. itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bun sudah diberikan sedikit paparan tentang kebahagiaan dalam Islam. Tapi saya boleh ya Bun agak nanya nakal sedikit nih Bun. Dalam kenyataannya tidak sedikit juga orang yang mengaku orang Islam, ya sebenarnya ini penyakit umum sih Bun, ya, yang nggak bahagia kalau ngelihat orang lain senang. Malah seneng lihat orang lain itu nggak bahagia. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng gitu. Nah, ini gimana ini Bun mengatasinya? Kata tadi Bunda mengatakan bahwa kebahagiaan itu salah satu diantaranya adalah ketenangan jiwa, kan? Dengan berzikir maka jiwamu akan tenang. Ingatlah Allah maka jiwamu akan tenang. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Seorang yang bahagia itu adalah mereka yang justru oleh Rasulullah disebut al-gharib. Siapa itu gharib? Mereka yang asing. Ya, alhamdulillah. Definisi bahagia itu macam-macam kata Bunda tadi. Dan setiap orang pasti punya batasan kebahagiaan atau capaian kebahagiaan yang berbeda-beda. Ada yang merasa bahagia pada saat beliau mendapatkan sebuah jabatan. Ada yang merasa bahagia pada saat mendapat harta yang banyak, dapat anak, istri yang cantik, suami yang gagah. Tapi ada juga orang yang bahagia pada saat melihat orang lain susah. Ini juga bahaya bahagia seperti ini nih. Nah, Islam mendefinisikan bahagia itu seperti apa? Bunda akan melanjutkan bahasannya dan juga mungkin akan menjawab pertanyaan saya tadi ya Bun. Silakan Bun. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya nyeleneh dikit. Kita sebutkan bahwa bahagia itu berbagai macam variasi, multi tafsir, dan sebetulnya sesungguhnya bahagia itu sangat sederhana. Ketika kita berhadapan dengan rekan kita, kemudian rekan kita cerita dan kita bahagia, bahagia itu sangat sederhana. Tetapi yang tidak sederhana adalah ini urusannya bukan lagi menjadi urusan dunia, tetapi menjadi urusan akhirat ini. Apa itu? Ketika kita melihat bahagia, melihat saudara kita susah, melihat saudara kita sengsara, kita tidak bahagia melihat saudara kita bahagia. Apa ini? Apakah bahagia seperti ini? Tentunya tidak. Ini adalah kebahagiaan yang dikombinasi, dibungkus oleh adanya penyakit hati, hasud dan dengki. Ketika penyakit hati yang bernama hasad, bernama dengki ini sudah terjangkit pada hati kita, kita bahagia ketika melihat orang lain itu sengsara, orang lain itu menderita, orang lain itu kesusahan, kita bahagia. Tetapi ketika orang lain itu bahagia, ketika orang lain itu senang, ketika orang lain punya segalanya, kok hati kita merasa tidak bahagia. Hati kita jengkel, hati kita gundah gulana, hati kita merintih melihat saudara kita bahagia. Ini bukan dari kategori muslim. Kenapa? Karena ini merupakan penyakit hati yang justru penyakit hati ini dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Kalau kata Rasulullah, seorang yang bahagia itu adalah mereka yang justru oleh Rasulullah disebut al-gharib. Siapa itu gharib? Mereka yang asing. Mereka asing dari kehidupan. Kenapa mereka asing dari kehidupan? Ketika orang ramai-ramai meninggalkan ajaran Islam, ketika orang-orang ramai-ramai berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, ketika orang ramai-ramai percaya takhayul, dukun dan lain sebagainya, tetapi orang asing ini dia tetap berdiri tegak di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dia sholat di saat orang-orang meninggalkan sholat karena tidak mau lagi sholat. Dia ibadah di saat orang-orang lain tidak mau ibadah
tetapi dia tetap ibadah kepada Allah. Dia menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya di saat orang-orang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, inilah orang yang bahagia. Kemudian orang yang bahagia yang kedua siapa mereka? Orang yang bahagia yang kedua itu adalah mereka yang beramal dengan ilmunya. Ada pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa ada buah. Jadi dia berilmu, pinter dari pondok pesantren, bahkan dari perguruan tinggi yang hebat, tapi tidak pernah diamalkan ilmu itu, maka dia tidak termasuk orang yang bahagia. Dia akan bahagia ketika dia mampu mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, siapa orang yang bahagia itu? Orang bahagia itu kata Rasulullah, tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Kata Rasulullah, dia melihat aku dan dia beriman kepadaku. Berarti ini para sahabat. Kemudian justru yang lebih berbahagia adalah ketika summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Justru orang yang paling bahagia adalah, orang yang paling beruntung adalah orang yang tidak pernah melihat aku, orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, orang yang tidak sejaman dengan aku, akan tetapi dia mengimani, dia percaya kepadaku. Karenanya dari sekian banyak yang disebutkan oleh Rasulullah, ciri-ciri daripada orang yang berbahagia, setidaknya 3 itu yang bisa kita sebutkan untuk kita saat ini. Dan ada lagi keempatnya yang terakhir adalah ikhlas. Orang yang ikhlas memiliki hati yang lapang, hati yang ikhlas, maka dia adalah orang yang sangat bahagia. Karena itulah Islam merupakan sumber kebahagiaan, iman merupakan sumber kebahagiaan. Islam, iman kepada Allah dan Rasulnya adalah kebahagiaan bagi kaum muslimin. Inilah esensi bahagia yang Rasulullah SAW sampaikan dalam banyak hadisnya, dan Allah pun telah menggariskan dalam Qur'annya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda. Bunda silahkan duduk Bun. Ternyata Bun, judul kita atau tema besar kita, bahagia itu sederhana. Buat orang-orang yang di hatinya mengejar dunia, tidak sederhana. Jadi tidak sederhana. Contohnya yaitu tadi orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, betul sekali. Padahal itu kita tidak bahagia uring-uringan sendirian ya. Iya sendirian Bun. Atau enggak ya artinya gini, salah satu mengobati kebahagiaan kita itu akhirnya ngomongin orang. Kita merasa diri kita jadi lebih baik pada saat kita lihat ada orang lain punya kekurangan. Ya gitu, betul gitu. sekali. Padahal kata Umar bin Khattab, ibda binafsi. Mulai dari dirimu sendiri. Koreksi, hasibu qabla an tuhasabu. Iya, iya. Koreksi dirimu sendiri, introspeksi diri sendiri, evaluasi diri sendiri sebelum kamu dievaluasi oleh orang lain dan oleh Tuhanmu. Bun, Itu luar tapi biasa. kan di dalam kehidupan sehari-hari Bun, seringkali justru ya, kita tidak mudah mendapatkan apa yang kita harapkan. Betul. Dan itu akhirnya muncul kekecewaan. Ya. Nah, gimana sih Bun caranya kita mengatasi kekecewaan? Pertanyaan saya, boleh nggak kita, ya artinya sebagai manusia, merasa kecewa? Terus kedua, kalaupun itu gimana cara mengatasi kekecewaan jika kita tidak mendapatkan cita-cita kita di dunia atau yang kita harapkan lah Bun gitu. Pada prinsipnya yang namanya manusia itu kan halu azazu, berkeluh kesah, dan pokoknya dia ngeluh manusia gitu. itu keluh terus adaannya, bawaannya. Ketika kita bicara fitrah manusia, maka Rasulullah pun manusia biasa. Rasulullah juga mengalami keluh kesah, gundah gulana. Cuma istimewanya Rasulullah selalu dampingi oleh malaikat Jibril dan selalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk kita? Kita boleh berkeluh kesah memang secara aturan syariat,
tidak diperkenankan untuk berkeluh kesah. Ya. Tetapi Allah sudah mensinyalir, menggariskan bahwa manusia hanu'a zazua, kerjaannya berkeluh kesah. Ya. Maka disitulah ada iman. Dalam artian itu yang membentengi kita. Nah pada umumnya orang mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun itu adalah ketika melihat, mendengar, menyaksikan saudara yang meninggal dunia. Ya. Padahal berkeluh kesah, kecewa, jengkel, tidak dapat sesuatu yang kita inginkan, tidak bisa meraih apa yang kita telah cita-citakan, itu juga musibah buat kita. Ya. Maka ketika kita ingin damai, ingin tentram hati kita, maka innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kesuksesan apa yang kita inginkan Dari Allah. semuanya adalah dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengumpulkan kesadaran itu Kesadaran lagi ya, itu. bahwa sebenarnya ini semua dari Allah loh, atas izin Iya. Allah loh gitu atas ya. izin Allah, atas qadarullah. Ya, ya. Semuanya yang terjadi pada kita ini tidak sesuatu yang kebetulan. Siap. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu yang buruk pada kita terjadi, maka itu adalah ketika kita kembalikan kepada Allah, itu bagian daripada iman. Masya Kita runut pada iman-iman yang ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda ilmunya. Jadi menjadi bahagia itu sebenarnya simpel kata Bunda. Kalau masih ngerasa bahagia itu sulit, berarti masih banyak hubud dunia. Nah, gitu ya. Tapi boleh cinta dunia untuk membawa kita ke akhirat nanti. Ladang amal betul. kita di akhirat ya Karena Bunda. kan sebelum sampai akhirat dunia dulu. Iya, betul. Jadi ngumpulin Hasanah di dunia, wal akhirat akhirah. hasanah juga. Iya betul. Baik Bun, nih saya mau ngingetin juga buat Anda pemirsa nih, penggemar kopi ya. Nah ini dia. Kalau Anda pecinta kopi, pastikan ya, minum kopi jangan sembarang kopi. Luwak hitam baru adalah pilihan tepat, nikmat dan pasti halal. Dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita bisa menjadi insan-insan yang bahagia. Orang yang beriman bahagia dunia dan akhirat. Seperti doa kita terus setiap hari mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikan dunia adalah ladang amal kita untuk bekal kita ke akhirat. Insya Allah pada saat hati kita tertuju pada Allah, kepada Rasulnya, segala urusan di dunia ini selalu kita kembalikan kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi. Mengejar ridha Allah sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya David Halik undur diri. Terima kasih banyak Bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV